Peringatan, video ini mungkin akan jadi salah satu video paling toksik tentang percintaan pria dan wanita. Karena memang gue ambil dari sumber buku yang sangat radikal, sengaja nggak banyak gue filter. Dan jujur, gue sendiri nggak setuju sama beberapa hal di buku ini. Cuma gue sajikan apa adanya ke lo, biar lo bisa paham dan beneran tertampar. Terus berubah jadi lebih fokus ke diri sendiri, dan berhenti jadi budak wanita. Gue cuma minta tolong satu hal, pahami informasi di video ini dengan bijaksana. Dan jangan lo pakai sebagai alasan buat membenci wanita. Filter yang baik, buang yang buruk. Jadilah pria yang bisa melindungi wanita, dan melindungi diri lo dari racun percintaan. Lo sering kepikiran cewek saat harus berjuang, bro. Energi habis karena ngebacolin cewek seksi pas harusnya olahraga. Atau nggak bisa kerja karena masih gagal move on dari patah hati. Video ini bakal brutal banget. Mungkin kedengeran toksik atau bahkan jahat kalau cewek denger. Jadi pastikan lo siap mental kalau mau lanjut. Selamat datang di dunia nyata. Dunia di mana dongeng percintaan yang lo percaya selama ini dibakar habis sampai jadi abu. Hari ini kita akan melakukan operasi bedah otak. Kita akan angkat tumor budak wanita menggunakan 12 pisau bedah dari buku yang paling dibenci feminis toksik. Judulnya The Rational Male, karya Rollo Tomassi. Hukum pertama adalah mitos sang belahan jiwa atau the soulmate myth. Selama ini lo didoktrin oleh film, lagu, dan novel kalau di dunia ini cuma ada satu orang yang tepat buat lo. Ini adalah kebohongan terbesar industri romansa. Bayangkan lo pergi ke pabrik mobil. Lo lihat satu mobil yang lo suka banget. Terus lo bilang, cuma mobil ini satu-satunya di dunia yang bisa jalan. Padahal di belakang gudang ada ribuan mobil lain dengan spek yang sama, bahkan lebih bagus yang baru keluar dari mesin produksi. Cewek yang lo tangisin itu bukan barang antik. Dia adalah produk massal. Ada jutaan wanita lain dengan konfigurasi genetik yang mirip, karakter yang mirip, dan wajah yang mirip. Lo ngerasa dia spesial, bukan karena dia beneran spesial. Dia jadi spesial karena lo sendiri yang nempelin label harga mahal di jidat dia. Lo yang investasikan emosi lo ke dia. Hukum ini mengajarkan lo untuk sadar kalau konsep the one itu omong kosong. Yang ada hanyalah wanita yang cocok buat lo di waktu tertentu. Kalau dia pergi, itu bukan kiamat. Itu tandanya lo harus ganti unit baru. Pria rasional tahu kalau nggak ada wanita yang tak tergantikan. Hukum kedua adalah titik asal mental atau mental point of origin. Coba lo bayangin tata surya. Selama ini lo jadiin cewek itu matahari. Lo adalah bumi yang muter-muter ngelilingin dia. Hidup lo prioritas lo. Mood lo semuanya bergantung sama dia. Kalau dia mendung, lo ikut hujan. Kalau dia panas, lo kebakar. Itu pola pikir budak. Pria rasional membalikan gravitasi itu. Lo harus jadi matahari di tata surya lo sendiri. Hidup lo berpusat pada ambisi lo, karir lo, dan hobi lo. Wanita hanyalah planet yang boleh ikut mengelilingi orbit lo. Mulai hari ini, jangan pernah tanya apa yang dia mau. Tanya apa yang lo mau. Jangan tanya gimana cara bikin dia bahagia. Tanya gimana cara bikin hidup lo sendiri bermakna. Saat lo jadi pusat gravitasi wanita, akan secara alami tertarik buat masuk ke orbit lo. Bukan sebaliknya. Hukum ketiga adalah hasrat tidak bisa dinegosiasi atau desire cannot be negotiated. Ini hukum yang paling sering dilanggar cowok-cowok nice guy. Lo pikir, kalau lo berbuat baik, kalau lo beliin dia bunga, kalau lo dengerin curhatannya, dia bakal tiba-tiba jadi nafsu sama lo. Lo pikir, hasrat itu mata uang yang bisa ditukar sama kebaikan. Salah besar. Hasrat itu kayak rasa lapar. Lo nggak bisa debat sama perut lo buat jadi lapar. Lo nggak bisa ngerayu perut lo buat jadi kenyang. Rasa lapar itu muncul secara biologis. Sama kayak ketertarikan wanita. Dia tertarik sama lo, atau dia nggak tertarik sama sekali. Titik. Lo nggak bisa negosiasi biar dia jadi suka. Berhenti nanya, kenapa dia nggak suka sama gua, padahal gua udah baik banget. Kebaikan lo nggak bikin dia basah. Kebaikan lo nggak bikin jantungnya deg-degan. Yang bikin dia tertarik adalah maskulinitas lo, dominasi lo, dan fisik lo. Kalau dia nggak tertarik, jangan coba nyogok dia pakai perhatian. Itu menyedihkan. Pria rasional tahu kalau hasrat itu harus murni. Kalau harus dipaksa, mending ditinggalin. Hukum keempat adalah hipergami tidak peduli perasaan lo. Hipergami adalah insting biologis wanita
untuk mencari pria dengan kualitas tertinggi yang bisa dia dapetin. Ini bukan karena cewek itu jahat atau matre. Ini adalah strategi bertahan hidup yang udah ada sejak zaman purba. Bayangin lo lagi interview kerja. Lo pasti mau kerja di perusahaan yang gajinya paling gede, fasilitasnya paling bagus, dan masa depannya paling cerah. Lo nggak akan milih perusahaan yang mau bangkrut cuma karena bosnya orang baik kan. Cewek juga gitu. Lo adalah perusahaan itu. Dia bakal nyari perusahaan terbaik buat investasikan rahim dan masa depannya. Jangan benci wanita karena sifat ini. Jangan nangis di pojokan. Justru, lo harus pakai hukum ini buat nampar diri sendiri. Kalau lo nggak mau ditinggalin, jadilah opsi terbaik yang dia punya. Jadilah pria yang nilainya terus naik. Hipergami adalah hakim yang adil. Dia hanya menghukum pria yang malas upgrade diri. Hukum kelima adalah medium, adalah pesan atau the medium is the message. Lo sering bingung kan? Dia bilang, dia sayang sama lo tapi dia jarang balas chat. Dia bilang, dia kangen tapi dia nggak pernah punya waktu buat ketemu. Terus lo galau. Lo pegang terus kata-kata manis dia sebagai bukti. Pria rasional punya aturan besi. Matikan suaranya, lihat tindakannya. Bayangkan lo lagi nonton film bisu. Lo nggak bisa dengar dialognya, lo cuma bisa lihat gerak-gerik aktornya. Dari situ, lo bakal tahu yang sebenarnya terjadi. Mulut wanita itu didesain buat menjaga harmoni sosial. Dia mungkin bohong, biar nggak nyakitin perasaan lo. Tapi tindakannya nggak bisa bohong. Kalau dia beneran tertarik, dia bakal ngerobohin tembok buat ketemu lo. Kalau dia banyak alasan, artinya dia nggak tertarik. Sederhana, jangan jadi pengacara buat dia dengan nyari-nyari alasan pembelaan. Lihat faktanya. Kalau tingkah lakunya bilang dia nggak peduli, berarti dia emang nggak peduli. Abaikan apa yang dia ucapkan, fokus pada apa yang dia lakukan. Hukum keenam adalah wanita melanggar aturan untuk alfa dan membuat aturan untuk beta. Pernah nggak lo dengar dia bilang, aku nggak mau pacaran dulu, aku mau fokus kuliah. Seminggu kemudian, dia jadian sama cowok brengsek yang anak band. Lo ngerasa dikhianati. Lo ngerasa dia munafik. Enggak bro, dia nggak munafik. Dia cuma nerapin aturan yang beda buat kasta pria yang beda. Kalau lo masuk kategori beta atau penyedia sumber daya, dia bakal kasih lo 1000 aturan. Nggak boleh pegang tangan, belum boleh ciuman, harus jemput jam sekian. Itu adalah tes kepatuhan. Tapi, kalau dia ketemu sama alfa atau pria yang bikin dia bergairah secara seksual, aturan itu nguap semua. Dia bakal langgar jam malamnya. Dia bakal lupain prinsipnya. Analogi sederhananya kayak masuk klub malam. Cowok beta itu orang biasa yang harus ngantri bayar tiket mahal dan diperiksa ketat sama satpam. Cowok alfa itu tamu VIP yang langsung masuk lewat jalur khusus tanpa diperiksa. Jangan bangga kalau lo nurutin semua aturan dia. Itu tandanya lo lagi antri di jalur umum. Jadilah pria yang bikin dia rela ngelanggar aturannya sendiri. Hukum ketujuh adalah jangan jadi penyangga emosional atau the emotional tampon. Ini jebakan paling mematikan buat cowok baik. Dia datang ke lo pas dia lagi sedih. Dia curhat soal cowok brengsek yang nyakitin dia. Lo dengerin berjam-jam. Lo kasih nasihat bijak. Lo berharap dengan jadi pendengar yang baik, dia bakal sadar kalau lo lah pria yang tepat. Selamat, lo baru aja masuk zona neraka yang namanya friendzone. Lo dipakai kayak tong sampah emosional. Dia buang sampah perasaannya ke lo biar dia lega. Setelah dia lega, dia bakal balik lagi ke cowok brengsek itu buat senang-senang. Lo dapet galaunya, cowok itu dapet enaknya. Adil nggak? Pria rasional menolak jadi terapis gratisan. Kalau dia mau curhat, suruh dia bayar psikiater. Waktu lo terlalu berharga buat dengerin drama yang nggak ada habisnya. Kalau lo mau jadi kekasihnya, jangan posisikan diri lo sebagai teman curhatnya. Misteri dan ketegangan seksual itu musnah saat lo terlalu banyak tahu isi hatinya. Hukum ke-8 adalah kekuatan ada pada dia yang paling tidak peduli. Dalam negosiasi bisnis, siapa yang menang? Pihak yang berani ninggalin meja negosiasi alias walk away. Kalau lo butuh banget deal, itu lo bakal didikte. Lo bakal disetir. Dalam hubungan juga sama. Pihak yang lebih butuh adalah pihak yang kalah. Kalau lo takut banget kehilangan dia, lo bakal jadi budak. Lo bakal iya-iyain semua kemauan dia karena takut dia pergi. Pria rasional melatih dirinya buat punya mentalitas kelimpahan. Lo harus sadar kalau di luar sana ada banyak opsi.
Lo harus berani bilang tidak. Lo harus berani mutusin hubungan kalau dia udah nggak hormat sama lo. Analogi kasarnya kayak lo punya mobil sewaan. Kalau mobilnya rewel bannya bocor mulu, ya balikin aja ke rental ganti mobil lain. Jangan baper sama mobil sewaan. Pas lo nunjukin kalau lo siap dan mampu buat pergi kapan aja, cewek justru bakal ngerasa takut kehilangan lo. Rasa takut kehilangan itulah yang bikin dia terus berusaha nyenengin lo. Hukum ke-9 adalah bingkai besi atau Iron Rule of Ring. Setiap interaksi sosial adalah benturan dua bingkai realitas. Siapa yang bingkainya lebih kuat, dialah yang memimpin. Kalau lo masuk ke dalam bingkai cewek, lo bakal hidup dengan aturan dia. Lo bakal coba nyenengin dia. Lo bakal minta validasi dia. Lo jadi tamu di rumah dia. Pria rasional memegang bingkainya sekeras baja. Lo adalah tuan rumah. Dia adalah tamu yang masuk ke dunia lo. Contoh simpelnya pas kencan. Jangan tanya, terserah kamu mau kemana. Itu lo masuk bingkai dia. Tapi bilang, kita bakal makan di tempat A jam 7 aku jemput. Itu lo narik dia masuk ke bingkai lo. Pria yang nggak punya bingkai, itu kayak layangan putus, diombang-ambing angin. Cewek nggak bisa hormat sama layangan. Cewek butuh tiang yang kokoh buat pegangan. Jadilah tiang itu. Pertahankan realitas lo. Hukum ke-10 adalah mitos kualitas wanita atau the quality woman myth. Rollo Tomasi nampar kita dengan fakta kalau sifat dasar wanita alias nature itu sama di semua wanita. Mau dia model majalah dewasa, mau dia feminis, insting biologisnya sama. Hipergaminya sama. Kebutuhan akan dominasinya sama. Jangan mikir kalau cewek lo beda. Ah, dia mah nggak gitu bang, dia anak baik. Itu kata-kata terakhir cowok sebelum hatinya dihancurkan. Bukan berarti lo nggak boleh percaya. Tapi, percayalah dengan mata terbuka. Pahami kalau dia tetaplah wanita dengan segala insting alamiahnya. Jangan berharap dia bertindak kayak malaikat tanpa nafsu. Dengan memahami ini, lo nggak akan kaget kalau dia bertingkah irasional. Lo nggak akan kecewa kalau dia berubah. Lo siap menghadapi wanita sebagai wanita, bukan sebagai fantasi suci di kepala lo. Hukum ke-11 adalah beban performa atau burden of performance. Terima nasib lo sebagai laki-laki. Cinta wanita itu tidak pernah tanpa syarat. Hanya ibu lo yang mungkin cinta sama lo tanpa syarat. Sisanya bersyarat. Cewek mencintai lo selama lo bisa perform. Selama lo bisa menyediakan keamanan. Selama lo bisa memimpin. Selama lo bisa memuaskan. Ini terdengar kejam, tapi ini juga membebaskan. Bayangin lo adalah atlet olimpiade. Lo dicintai karena lo juara. Kalau lo malas latihan dan jadi gendut, jangan harap lo masih dipuja. Pria rasional nggak ngeluh soal ini. Dia menerimanya sebagai tantangan. Dia tahu kalau nilai dia berasal dari apa yang dia bangun, bukan dari siapa dia. Ini bikin lo terus bergerak, terus kerja, terus olahraga. Karena lo tahu status lo harus dipertahankan. Lo nggak bisa leha-leha. Beban ini yang bikin lo jadi kuat. Jadi syukuri beban ini. Hukum ke-12 adalah waktu berpihak pada pria atau the wall. Ini adalah pil pahit buat wanita, tapi pil manis buat pria. Nilai wanita sangat terikat pada masa muda dan kecantikan fisiknya. Seiring waktu nilainya di pasar romansa akan turun. Ini disebut the wall atau tembok usia. Sebaliknya, nilai pria terikat pada pencapaian status dan kemapanan. Hal-hal ini butuh waktu buat dibangun. Artinya, grafik lo kebalikan sama dia. Di umur 20-an mungkin lo susah dapet cewek karena lo belum punya apa-apa. Tapi, di umur 30-an dan 40-an saat karir lo matang, fisik lo terawat, dan mental lo baja, lo adalah raja. Lo jadi komoditas langka. Sementara, cewek yang dulu nolak lo, di umur 20-an sekarang, di umur 30-an, mulai panik nyari suami karena opsinya makin dikit. Pahami ini, biar lo nggak putus asa sekarang. Waktu adalah sahabat lo. Jangan buru-buru nikah muda sama cewek yang nggak menghargai lo. Fokus bangun diri lo. Analogi simpelnya, wanita itu kayak susu. Ada tanggal kadaluarsanya yang cepat. Pria itu kayak anggur atau wine. Makin tua makin mahal dan makin enak rasanya, asalkan lo simpan di tong yang bener alias lo ngerawat diri. Sekarang, kita masuk ke tantangan buat lo. Jadi nggak cuma sekedar teori, tapi lo juga ngelakuin challenge. Ini adalah tantangan 7 hari fokus mutlak, atau yang sering disebut monk mode. Selama 7 hari ke depan, wanita tidak ada dalam kamus lo. Cinta tidak ada. Nafsu tidak ada.
Yang ada cuma lo dan ambisi lo. Siapkan mental lo. Ini tidak akan enak, tapi obat yang manjur rasanya pasti pahit. Hari pertama adalah sterilisasi visual. Musuh terbesar lo adalah mata lo sendiri. Lo nggak bisa fokus kerja, karena mata lo terus-terusan dikasih makan stimulus visual. Lo lihat cewek seksi di Instagram, otak lo langsung traveling. Lo lihat cewek cantik di kantor konsentrasi lo buyar. Tugas hari ini adalah lakukan puasa mata atau visual selibasi. Hapus Instagram dan TikTok dari handphone lo sekarang juga. Gua serius, hapus. Lo nggak akan mati kalau nggak lihat story orang selama seminggu. Kalau lo jalan di dunia nyata dan ada cewek cantik, lewat tundukkan pandangan lo atau buang muka. Latih otot leher lo buat nggak noleh. Jangan kasih otak lo bahan bakar buat berfantasi. Anggap semua wanita itu tembok. Anggap mereka pohon. Tidak menarik, tidak penting. Fokus lo hari ini adalah membersihkan input. Kalau input bersih, output kerjaan lo bakal lancar. Rasakan betapa sepinya pikiran lo saat nggak ada gangguan visual. Sepi itu bagus. Sepi itu produktif. Hari kedua adalah transmutasi energi seksual. Hari kedua, lo bakal ngerasa gelisah. Lo bakal ngerasa horny. Itu wajar. Itu adalah energi nuklir yang numpuk di badan lo. Pria rata-rata bakal membuang energi itu dengan melakukan hal-hal kotor di kamar mandi. Setelah itu mereka lemes dan malas kerja. Pria high value melakukan transmutasi. Ini teknik kuno dari Napoleon Hill. Saat rasa ingin itu muncul, jangan dilawan, tapi jangan dituruti. Gunakan energi panas itu buat kerja lebih keras. Tiap kali lo ngerasa pengen melakukan hal jorok, langsung jatuhkan badan lo ke lantai dan lakukan push up sampai lo nggak kuat lagi. Atau langsung buka laptop lo dan kerjakan tugas paling susah yang lo tunda-tunda. Ubah nafsu birahi menjadi nafsu keberhasilan. Energi seksual adalah energi kreatif paling murni. Jadikan rasa horny lo sebagai bensin buat mesin uang lo. Hari ketiga adalah pemutusan hubungan emosional. Lo nggak bisa kerja karena hati lo sibuk nungguin notifikasi. Lo galau, lo kangen, lo cemas. Tugas hari ini adalah matikan handphone lo dan taruh di ruangan lain saat lo kerja. Kasih tahu pacar atau gebetan lo kalau lo bakal sibuk seminggu ini buat ngejar target. Kalau mereka marah, biarin aja. Kalau mereka ninggalin lo, berarti mereka nggak support masa depan lo. Bagus lo jadi tahu sifat aslinya. Hari ini lo belajar jadi dingin. Lo belajar jadi robot. Emosi lo tidak boleh mengendalikan jadwal lo. Kalau pikiran tentang dia muncul di kepala lo, langsung bentak diri lo sendiri. Bilang dalam hati, dia nggak mikirin gua, kenapa gua mikirin dia. Gua punya kerajaan buat dibangun. Latih otak lo buat mutusin saklar emosi kapanpun lo mau. Pas lo kerja, lo nggak punya hati. Lo cuma punya logika dan target. Hari ketiga, lanjutan fokus dalam. Setelah emosi lo mati, sekarang saatnya deep work. Kerja bukan cuma duduk di depan laptop sambil bengong. Kerja adalah memeras otak sampai kering. Tugas lo hari ini adalah kerja 4 jam, tanpa henti, tanpa musik, tanpa ngobrol, tanpa gangguan. Lo bakal kaget seberapa banyak yang bisa lo selesaiin saat otak lo nggak mikirin cewek. Masalah yang biasanya butuh 3 hari, bisa kelar dalam 3 jam. Nikmati rasa sakitnya mikir keras. Itu tandanya otak lo lagi bertumbuh. Hari keempat adalah visualisasi kemiskinan. Kenapa lo masih kepikiran cewek saat harusnya kerja? Karena lo belum cukup takut sama masa depan lo. Lo masih ngerasa aman. Hari ini, lo harus nakut-nakutin diri lo sendiri. Bayangkan kalau lo gagal. Bayangkan 5 tahun lagi, lo masih miskin, masih numpang orang tua, dan cewek yang lo suka itu nikah sama cowok lain yang lebih sukses. Bayangkan rasa malunya. Bayangkan rasa sakitnya. Jadikan ketakutan akan kemiskinan lebih besar daripada keinginan lo akan percintaan. Tulis di kertas besar, gua menolak miskin. Tempel di depan meja kerja lo. Setiap kali lo mau buka profil cewek baca tulisan itu. Tanya sama diri lo mau lihat cewek itu atau lo mau lihat saldo rekening lo nambah? Pilihan ada di tangan lo. Rasa takut adalah motivator yang jauh lebih kuat daripada rasa cinta. Gunakan rasa takut itu. Hari kelima adalah mencintai kebosanan. Di hari kelima, otak lo bakal memberontak. Dia bosan kerja terus. Dia minta dopamin.
Dia minta hiburan. Dia minta dikasih lihat cewek. Jangan kasih. Biarkan dia kelaparan. Tugas lo hari ini adalah duduk diam dan menatap tembok selama 15 menit sebelum kerja. Rasakan bosannya. Terima kebosanan itu. Kebosanan adalah filter. Orang sukses adalah orang yang tahan melakukan hal yang membosankan berulang-ulang sampai jadi ahli. Kalau lo nyari cewek cuma buat ngilangin bosen, lo lemah. Lo pakai manusia lain sebagai alat hiburan. Jadilah pria yang tahan banting. Jadilah pria yang bisa duduk diam dalam keheningan dan tetap produktif. Saat lo bisa menaklukkan rasa bosen, nggak ada lagi yang bisa ngehentiin lo. Wanita bukan lagi pelarian, tapi cuma pemanis yang nggak wajib ada. Hari ke-6 adalah identifikasi musuh. Sekarang lo harus ubah mindset lo secara radikal. Anggap semua gangguan yang berbau romansa dan seksual itu sebagai musuh. Cewek cantik di sosmed itu bukan pemandangan indah. Itu adalah agen musuh yang dikirim buat melemahkan fokus lo. Rasa kangen yang tiba-tiba muncul itu bukan tanda cinta. Itu adalah virus yang mau ngerusak sistem operasi lo. Rasa ingin nonton bokep itu adalah racun yang mau bikin lo jadi zombie. Benci musuh lo, marah sama gangguan itu. Masa depan lo sedang diserang, kerajaan lo sedang dikepung. Apakah lo bakal diam aja dan ngebiarin musuh masuk? Pertahankan benteng lo, angkat pedang logika lo, bantai semua pikiran yang nggak berhubungan sama kesuksesan. Jadilah paranoid terhadap gangguan. Lindungi waktu lo seolah-olah itu nyawa lo sendiri. Hari ke-7 adalah kelahiran sang mesin. Ini adalah hari terakhir tantangan, tapi hari pertama kehidupan baru lo. Lihat diri lo di cermin. Mata lo lebih tajam, otak lo lebih jernih, badan lo lebih tegap. Lo udah berhasil ngelewatin 6 hari tanpa diperbudak nafsu dan perasaan. Lo sadarkan sekarang, lo nggak mati tanpa cewek. Lo nggak mati tanpa validasi. Justru, lo merasa lebih hidup dari sebelumnya. Tugas hari ini adalah kunci sistem ini. Buat jadwal harian yang padat, yang nggak ngasih celah buat pikiran kotor masuk. Bangun, olahraga, kerja, belajar, ibadah, tidur, ulangi. Jadikan kesuksesan sebagai pacar baru lo. Pacar yang setia, yang gak akan pernah ninggalin lo kalau lo usaha. Wanita akan datang nanti. Pas lo udah di puncak. Pas lo udah jadi raja. Mereka akan datang sendiri, tanpa perlu lo panggil. Tapi sekarang, lo masih mendaki. Jangan lihat ke bawah. Jangan lihat ke samping. Lihat ke atas. My brother, 7 hari ini membuktikan kalau lo punya kendali. Selama ini lo pikir, lo butuh cinta. Ternyata, lo cuma butuh fokus. Selama ini lo pikir, lo butuh sentuhan. Ternyata, lo cuma butuh tujuan. Pertahankan mode ini. Jangan balik lagi jadi sim. Jangan balik lagi jadi budak algoritma. Lo adalah mesin pencipta nasib. Lo adalah arsitek masa depan. Sekarang kembali bekerja. Dunia tidak akan membangun dirinya sendiri. Dan wanita tidak akan membayar tagihan lo. Selesaikan tugas lo. Bantai target lo. Jadilah legenda. My brother, 12 hukum ini bukan buat bikin lo benci wanita. Bukan, sama sekali bukan. 12 hukum ini buat bikin lo paham peta permainannya. Selama ini lo main catur, tapi lo nggak tahu cara gerakin bidaknya. Makanya lo kalah terus. Makanya lo dimakan terus. Sekarang lo udah tahu aturannya. Berhenti mikirin cewek. Berhenti galauin satu nama. Balikin energi itu ke diri lo. Bangun kerajaan lo. Jadilah matahari. Jadilah alfa. Lo punya kendali sekarang. Jangan pernah kasih kendali itu ke orang lain lagi. Tarik napas. Tegakkan kepala. Selamat datang di realita. Salam My Video Man. Semangat bro.